Visual joki itu adalah profesi kita tuh bekerja di dalam sebuah event dan posisi kita tuh di FOH dan kita bertanggung jawab akan visual atau gambar yang ditampilkan di layar. Sama, iya nggak sih? Memvisualisasikan audio. Iya. Kita apa ya bahasanya mensinkronkan antara audio dengan visual gitu. Oke. Jadi di saat lagunya lagi ngebeat nih, visualnya pasti kan yang bem 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 gitu. Soal lagunya lagi slow atau lagu-lagu cinta-cintaan, romantis, kan nggak mungkin visualnya begini kan. Nah, kita yang harus bisa mengatur gimana flow-nya di saat lagi dinamis, bikin yang pelan-pelan. Tujuannya gimana? Pokoknya nanti suatu saat nanti anak-anak sekolah ditanya cita-citanya apa, VJ gitu. Oke, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman dari Asosiasi Visual Joki Indonesia. Halo, halo, halo. Selamat pagi. Yes, Visual Joki. Gue lebih tahu tentang disc jockey, DJ biasanya gitu kan. Tapi ini ternyata ada Visual Joki. Mungkin hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang ini. Tapi sebelumnya, kakak-kakak selamat datang di Opal pastinya. Opal Gengs juga yang lagi menonton. Mungkin boleh nggak nih perkenalkan dulu satu-satu. Ada siapa aja di sini dan mungkin di AFG-nya itu sendiri sebagai apa? Oke, gue Civi sebagai ketua umum di AFG. Gua Rizky sebagai sekretaris di AFG. Gue Tanto sebagai humas di AFG. Oke, nah kakak-kakaknya dari AFG, Asosiasi Visual Joki Indonesia. Pertama-tama aku pengen nanya dulu nih, kalau yang aku sebagai orang awam taunya adalah itu kalau misalnya lagi ada di festival, kalau lagi ada konser itu kan ada visual-visual. Nah itu biasanya katanya visual joki tuh yang ngeluarin, yang mainin gitu. Tapi boleh nggak sih tahu yang pertama-tama visual joki itu profesi seperti apa sih? Pak Civi? Oke, jadi visual joki itu adalah profesi kita tuh bekerja di dalam sebuah event dan posisi kita tuh di FOH dan kita bertanggung jawab akan visual atau gambar yang ditampilkan di layar. Jadi kalau misalnya visual jokinya sendiri itu kita akan mereact dari sebuah pertunjukan atau show atau konser atau festival. Jadi kita berdasarkan musiknya seperti apa atau pertunjukannya apa, kita akan ngeluarin visual yang akan mendukung sebuah acara tersebut. I see. Jadi ibaratnya itu bisa untuk acara apapun ya jatuhnya. Mau itu konser, mau itu perkumpulan gitu ya. Pastinya biasanya di FOH itu ada seorang VJ gitu yang memang berhubungan sama visual-visual yang akan ada di panggung gitu ya. Selama ada LED. Selama ada LED-nya gitu. Betul. Yang aku pengen tahu adalah ini kan ada AFG, sekarang ada asosiasinya gitu. Nah, kenapa nih asosiasinya akhirnya dibentuk? Jadi kita sebenarnya berawal dari kita berinisiasi di tahun 2020. Jadi awalnya kita ngobrol-ngobrol lewat Zoom meeting online gitu-gitu kan. Kita membentuk ini apa namanya? Suatu badan lah, legalitas gitu kan. Nah, kita bikin naungan supaya profesi kita ini memang ada wadahnya gitu atau ada rumahnya gitu kan. Jadi akhirnya diinisiasi dari tahun 2020, akhirnya melalui proses, akhirnya kita lanjutin lagi di 2024. Ya alhamdulillah di 2024 ini kita sudah keluar legalitasnya dari Kemenhukam. Terus kita membentuk kemarin sudah kita bikin peresmiannya. Jadi pas peresmiannya itu ya udah kita rencana juga pengen menggaungkan sampai ke Indonesia supaya teman-teman VJ di luar sana juga tahu kan. Jadi apa itu AFG gitu. Tujuannya sebenarnya kita pengen merangkul semua visual joki di Indonesia supaya kita punya satu rumahnya, kita menstandarisasikan skillnya, kita pengetahuannya. Jadi di rumah itu kita bisa sharing pengetahuan, sharing pengalaman. Terus kalau misalnya kan VJ itu kan lebih banyak mobilenya kan, abis event di sini memang supaya silaturahmi sesama teman profesi di daerah di kota-kota lain itu lebih terjalin gitu. I see. Jadi ibaratnya di sini juga ada silaturahminya juga. Betul, gitu kan ya. Memang tujuannya pengennya itu. Jadi memang kita nggak ada gap-gapan lah antara VJ ini, VJ sini gitu. Jadi memang kita pengennya kita bareng-bareng karena bukan kita dari
mana, tapi kita ya sama-sama kita profesinya sama-sama VJ gitu. I see. Ini kayaknya ibaratnya kan udah jadi sebuah asosiasi. Tapi kalau kita track back dulu nih, kalau untuk masing-masing kakak-kakak yang ada di sini gitu, awalnya jatuh cinta mau jadi VJ itu di mana sih? Musik. Kayak gimana? Di musik ya. Oh gimana tuh? Di musik. Jadi kan gue base-nya juga motion ya. Jadi gimana kita bisa interaksi sama si musik, Yeah. apalagi kita awalnya juga dari Desain. acara-acara rave kayak gitu. Jadi wah ini seru banget nih. Jadi bukan sekedar kita ngeplay tapi kita tahu nih apa yang kita keluarin nih. Iya. Gue motion, gue ngedesain, habis kayak gitu bikin. Wah ini ngeluarin bisa ngepas kayak gini terus penonton ada, wah itu tuh udah kayak, Iya. "Ah, ini keren banget nih." Iya, ibaratnya ini nih profesi yang mungkin tidak terlihat tapi sangat terlihat pada saat yang sama, iya nggak sih? Memvisualisasikan audio. Iya, sedap. Jadi audio itu nggak cuma didengar tapi gimana bahasa visualnya gitu. Oh, Iya. Gila sih, dan itu basicnya apa berarti yang harus kita tahu? Musik itu pasti satu. Kita Yang harus penting harus cinta musik sih, suka Oke. sama. Tapi kalau untuk VJ ya, karena untuk kan di VJ. AFJ tuh nanti bakalan kita bahas juga. AFJ tuh ada 3 ya nanti. Oke. ya, ada Tiga 3 sub. divisi. Oke. 3 divisi itu ada apa? Ada visual jockey, ada multimedia operator, dan ada technical multimedia. Gitu. Wah, ini gue malah lebih tahu lagi nih. Mungkin itu ada apa aja tuh. Jadi kalau VJ itu yang tadi adalah musik Kalau nih. VJ Iya. itu lebih ke musik, Iya. makanya tadi yang dibilang Musik sama atau pertunjukan. Atau Ya, pertunjukan. jadi kita apa ya bahasanya Merespon. mensinkronkan antara audio dengan visual gitu. Oke. Jadi di saat lagunya lagi ngebeat nih, visualnya pasti kan yang bem gitu. Iya. Soal lagunya lagi slow atau lagu-lagu cinta-cintaan, Iya. romantis, kan nggak mungkin visualnya begini kan. Iya. Nah, kita yang harus bisa mengatur gimana flow-nya di saat lagi dinamis, Iya. bikin yang pelan-pelan gitu. Tapi di saat lagi upbeat gitu kita menyesuaikan. Di saat Sweet, lagunya ya. ceria-ceria kayak dangdut gitu kan, Iya. berarti kan feel-nya juga beda, nggak Iya. bisa kayak kita lagunya apa yang romantisan gitu kan. Iya, iya. Jadi gitu. Kita Ya, harus intinya bisa. memperkuat mood dari sebuah lagu Iya. atau apapun iya, iya. pertunjukan itulah. Ya, ibaratnya kalau misalnya kita jadi musisi kan harus bikin video klip tuh kadang-kadang Yeah. untuk memarketkan musiknya di Yeah. digital gitu kan. Kalau ini di panggungnya jatuhnya. Iya kan, mungkin ya. iya mirip seperti itu. Iya, Pada ya. zaman dulu mungkin apa ya, skill kita dalam motion itu belum seperti sekarang misalnya. Dulu tuh emang kayak kita bikin footage pakai kamera gitu. Jadi emang kayak mencoba apa ya, bikin si video klip tapi versi kita sendiri buat di show itu. Nah, Ya, itu. bisa kayak gitu juga. Wah, itu sangat interesting banget nih ya berarti ya sebuah profesi seperti ini. Tadi juga ada dua Oh yang iya, lain. Nah, multimedia dua lain itu berarti apa Tapi lagi? ada masukan juga buat yang tadi VJ gitu. Itu nggak serta-merta kita harus bikin kok gitu. Karena banyak kan kemarin tuh gue nemuin mereka tuh kayak nggak bisa bikin kayak gitu-gitu. Kita masih bisa beli atau nyari gitu sih. Oke. Karena VJ itu sebenarnya lebih ke main live-nya. Sama sebenarnya yes. kayak DJ kan. Nah. DJ itu kan nge-remix lagu orang. Jadi dia mainin Betul. secara live lagu si A dan si B dan si C, D gitu kan. Nah, Betul. sama sebenarnya kayak VJ. Sekarang banks footage juga sudah banyak marketplace yang jual gitu kan. Jadi kita bisa beli aset-asetnya, terus sebenarnya kita tinggal mainin secara live gitu. Iya, jadi mungkin bukan buatnya aja gitu Iya. ya, tapi tahu kapan memainkannya, Iya, tahu betul. part musik Menyesuaikan. mana, menyesuaikan. Itu tuh artnya ada di situ berarti kayaknya ya. Ada sense. Enaknya di situ. Enaknya di situ. Pokoknya ntar kalau jadi nge-VJ nih yang baru mau nyoba nge-VJ terus Iya. habis gitu dapet. Iya. Kalau lu bakalan ngerasa nggak bakalan kerja deh itu. Oh, main. gitu ya? Iya. Itu main. Main. Karena Benar, memang ya. kalau lagi ngapain? Lagi main. Nah, Lagi kan main. gitu kan. Iya benar. Jadi juga. di saat Iya, lagi, iya, iya, iya. lagi Lagi main. nge-VJ gitu Iya, pasti iya. kalau ditanya "Lu lagi ngapain? Lagi main nih." gitu. Lagi main buat si ini nih, Iya. lagi main buat ini gitu. Kan kalau misalnya kita dalam sebuah band ada yang main drum, Iya. bass itu kan ada di Iya. panggung. Nah, Iya. ini mungkin kalau VJs Betul. additional juga tuh Iya, jatuhnya, iya, cuman nggak main. kelihatan Coba aja. lagi ngapain? Lagi main gitu. Oh gitu, interesting nih. Nah, apa bedanya sama dua lini yang lainnya itu yang Oh. ada di AFJ? Jadi kalau multimedia operator mungkin dia apa ya, kreativitasnya mungkin agak berkurang kalau Oke. di multimedia operator karena Oke. kita harus mengikutin susunan rundown dan susunan konten multimedia yang udah disusun nih. Oke. Dan untuk
memainkan si klip-klip yang udah disiapkan ini biasanya ada cue dari show director. Berdasarkan rundown dan Berdasarkan timeline. rundown. Oke. Tapi balik lagi ya, selain dia nggak harus kreatif banget, tapi multimedia operator harus bisa memahami dari rundown gitu. Ya. Jadi nggak cuman denger cue pencet, tapi lo harus tahu feel-nya gimana. Standby untuk misalnya bumper opening 3 2 1 standby. Nah, habis itu dia udah tahu nih apalagi yang habis dari sini, misalnya ke bumper speaker atau bumper door prize atau selanjutnya. Jadi dia harus memahami acara itu gitu. Jadi kreativitasnya ada di situ tuh. Iya, Biasanya iya. smoothnya yang dilihat. Kan biasanya ada fade in, fade out. Jadi biar beneran smooth tuh nggak langsung ngejedak gitu tuh nggak. Iya. Ini kalau ini kita ke dunia aku ya. Kalau dunia aku kan nge-MC gitu. Ada MC wedding, ada MC acara festival. Iya. Beda nih, Betul. iya kan? Mungkin jadi multimedia operator tuh kayak MC wedding. Dia harus tahu rundown, Betul. harus lebih pakem gitu kan ya, jatuhnya rapi. Kalau yang MC festival biasanya ya udah lu ngocol Senang-senang aja, senang-senang aja. aja Iya. gitu ya jatuhnya ya. Oke, masuk nih. Masuk ya. Siapa tahu nih Opal Gengs pengen nih kan ya jadi seorang VJ atau mungkin multimedia operator. Lalu yang ketiga tadi apa tuh? Technical. Teknikal. Kalau teknikal Iya, tuh apa? kalau berarti? technical multimedia tuh dia orang yang harus mengerti sistem. Jadi jadi jembatan juga nih antara VJ, terus ada sistem dari technical multimedia sama vendor LED. Tapi mostly sekarang kebanyakan itu mereka itu include dari atau in-house dari si vendor LED. I see. Tapi ada juga emang yang dia emang independen, dia freelance juga Iya, ada. iya. Ya pokoknya harus tahu lah ya tentang Iya. Biasanya nempel nih sama VJ. Jadi misalkan Iya. kita datang nih, kita tinggal main. Jadi dia udah nyiapin kabel-kabelnya semua. Jadi kita datang tuh udah tinggal main, tapi dia tuh semua udah struktur tuh. Iya. Jadi masuk ke sini. Nah, itu tuh rumit banget. Iya. Gue sampai sekarang juga belum. Susah ya kayaknya. Apalagi kalau LED yang banyak pecahannya kayak gitu. Udah. Iya. Itu lumayan rumit. Apalagi kalau misalnya dalam festival tuh kan biasanya kita ada VJ host, ada VJ guest atau VJ artis nih. Jadi VJ guest atau VJ artis ini dia yang ikut sama artisnya kan. Jadi misalnya artisnya misalnya Armin van Buuren gitu kan. Ya udah dia buat VJ sendiri nih. Sedangkan kita sebagai VJ host emang yang dibayar sama promotor, yang di-hire oleh promotor kan. Betul. Nah, begitu ada VJ guest, nah yang si technical multimedia ini dia harus menyiapkan Dia line menyiapkan. juga buat dia. Jadi biar gak bentrok. Oh, benar. Jadi biar nggak kita bongkar pasang kabel Iya, Abis iya, ini gue yang main ya, cabut kabel lo dulu ya, misalnya kayak gitu. Ibaratnya biar semua pekerjaannya smooth Iya. gitu kan ya, biar semuanya aman, nyaman, yang ditonton juga nyaman Iya. gitu ya. Ini technical tuh dari sini. Itu kepake banget kalau lagi acara corporate biasanya untuk si multimedia operator. Karena di situ biasanya tuh harus ada PPT masuk, harus ada live cam. Wah, iya Wah, lagi. itu biasanya tetap masuknya tetap ke switcher ya. Iya. Cuma kita kan ngerouting acaranya, ngerouting buat masuk kabel-kabelnya itu tuh. Nah, si technical ini nih yang penting banget. Itu pusing juga ya untuk Pusing. mengerjakan itu ya. Hardware juga harus menyesuaikan untuk kebutuhan acara kan. Jadi ngerti itu. kita kira butuh berapa input, ada apa Iya, aja yang iya. masuk. Ya udah Iya, hardware yang kita siapin ini ya gitu. Jadi makanya I see. technical multimedia itu juga harus berkomunikasi pada saat Iya. persiapan acara. Jadi dia Iya. udah tahu nih apa yang harus dipersiapkan gitu. Enggak yang tiba-tiba hari H tiba-tiba ada yang datang, Mas kita mau ada input ini ya, lah kita nggak ada hardwarenya, nah kayak Iya. gitu-gitu. Karena memang itu udah bagian dari sebuah tim, bagian Iya. dari tim kita untuk supaya acaranya aman gitu. I see. Nah, mungkin banyak yang belum tahu VJ itu apa, tapi lebih banyak lagi yang belum tahu multimedia technical itu apa. Iya benar. Dan mungkin di sini juga ya salah satu misinya Afji kan adalah ngasih tahu juga gitu Iya, kan ya, untuk tahu juga. Nah kalau aku boleh tahu juga sekolahnya di mana nih kalau untuk karena aku apakah ada kuliah jadi visual joki atau cerita pribadi aja ya. boleh deh cerita Kalau pribadi. cerita pribadi, kalau saya kalau gue tuh kuliahnya emang ngambil desain, Oke. desain komunikasi visual. Heeh. Cuman buat belajar jadi VJ itu sebenarnya nggak ada sekolahnya sebenarnya. Oke. Jadi ibaratnya ya udah gitu ya. Apa namanya? Bisa dibilang otodidak ya. Iya, learning by doing aja sih. Kita kenal sama temen nih, diajakin lu
lihat dia main terus jadi kepengen, ya udah habis itu belajar sendiri atau enggak ya nanya misalnya Tanto duluan nih nge-VJ. Ya udah tanya-tanya ke Tanto gitu. Oke. Mungkin kalau kata Tanto dari mana? Itu dari nggak sengaja sih sebenarnya. Sengaja. Jadi gue lagi sama Civi waktu itu di DWP ya Civ, di DWP 2016. Jadi si Civi itu lagi perubahan dari, pokoknya baru pertama kali pakai Resolum 5 pada saat itu kan gue bikin konten tapi waktu itu di acara itu ngeliat ini, tapi si Civi itu lagi codekingnya salah lah lagi. Jadi ada lagi nge-lag troubleshooting lah, maksudnya kan jadi gue ada komputer backup, ada main gitu kan. Jadi di saat lagi mainnya lagi bermasalah, ya udah gue ini terus si Tanto kosong kan ini. Tanto mengisi kekosongan. Dari situ kan. Gue nyoba lah, itu kan acara rave ya. Iya. Wah itu enak banget. Oke. Dari situ keterusan gue ya. Terus. Wah itu enak banget. Nagih ya, jatuhnya nagih. Oke. Kalau Kak Civi? Sebenarnya basicnya film kuliahnya. Film, terus habis itu diajaknya, sebenarnya benar kata Tanto tadi, awalnya dari mana ya, awalnya kita dari musik gitu kan. Jadi diajak dari sama teman, ada kakaknya dia punya DJ, kakaknya DJ punya IO gitu, ya udah akhirnya join. Kita awalnya sebenarnya real footage, makanya jadi kayak musik kayak gini nih, kalau gue syuting kayak gini nih, bikin kayak gini lucu juga nih gini. Dulu makanya footage-nya lebih ke real gitu. Jadi kita ya karena memang basicnya film kan. Jadi gimana caranya ya kayak benar kayak bikin video klip. Jadi kita syuting terus ternyata udah berkembang, udah kita bikinin yang aneh-aneh lah, abstrak visual ya, udah makin lama makin menyesuaikan ke motion kayak gitu-gitu sih. Jadi awalnya memang basicnya memang kita harus suka musik aja itu. Iya. Tapi mungkin basic pendidikannya itu mungkin pada beda-beda gitu ya. Tapi di sini mungkin di AFG juga gitu ya. Jadi bisa bareng-bareng belajar ya nggak? Benar. Gitu jadinya dari berbagai tempat gitu. Atau mungkin teman-teman yang lagi fresh graduate gitu. Mereka mau meniti karir gitu. Oke, gimana ya? Mungkin gue pengen jadi visual jockey. Jadi awal yang harus mereka lakukan tuh apa berarti? Niat ya. Gimana tuh? Nggak ada lah passion itu. Passion kalau nggak niat ya sebenarnya yang penting kita suka sama pekerjaannya. Jadi ya sebenarnya jangan dijadiin beban lah. Terus habis itu ya udah, pertama mungkin banyak juga kayak equipment apa yang harus dipunya gitu kan, karena dulu ada pertanyaan kayak gitu tuh. Jadi kayak ya kalau misalnya mau dibalikin zaman gua dulu ya gua nggak punya apa-apa, semua itu minjem gitu. Jadi kayak gears mainnya itu minjem teman gue si A, terus ngeditnya pinjam komputer teman gue si B gitu. Jadi memang kalau misalnya karena lo punya aja jadi lo bisa main kayak gini, sebenarnya juga enggak. MIDI controller dulu patungan. Setiap event kita kerjasama sama toko, boleh nggak nyicil. Jadi setiap event itu kita nyicil untuk switchernya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita nggak niat banget ya mungkin itu nggak bakal terjadi gitu ya. Jadi apalagi zaman dulu kan marketplace belum kayak sekarang nggak ada peleter. Nggak ada peleter. Nyari barangnya juga susah gitu. Oke. Jadi kalau sekarang mungkin jauh lebih mudah untuk memulai gitu. Jauh lebih mudah, apalagi kalau zaman sekarang kan udah ada YouTube ya. Terus udah banyak juga tuh VJ internasional yang dia bikin emang tutorial kayak gitu. Nah kalau zaman kita kan belum ada tuh waktu pas awal mulai. Ya benar-benar kayak trial by error aja gitu. Iya. Jadi berarti ya niat, harus mau belajar juga gitu kan. Dan ya udah ikutin aja apa yang, karena semua udah banyak dari sekarang. YouTube, TikTok gitu, basic VJ gitu pasti udah ada gitu. Terus apa aja yang harus kita punya, dan sekarang kayak juga brand-brand pendukung itu juga sudah makin banyak gitu. Jadi kayak dari MIDI controller, terus habis itu kayak capture card atau converter gitu-gitu. Kalau dulu kan enggak. Jadi di saat kita kayak cuman ada 1-2 barang harganya segitu gitu, ya udah kita harus nabung untuk segitu gitu. Jadi enggak ada pilihan yang lebih murah. Kayak jadi cari teman buat patungan. Gitu. Wah, lucu juga ya zaman dulu ya jatuhnya. Malah sekarang kita jadi jauh lebih gampang untuk melakukan ini. Sampai sekarang juga kita masih patungan nih. Setiap Black Friday. Tapi yang lebih mahal kayaknya ya jatuhnya ya. Aduh, ini lucu juga sih. Tapi kalau misalnya aku gitu ya mau jadi VJ gitu, aku malah takut loh, karena mungkin kayak aduh nanti
gila screennya black out atau gimana Ya. gitu kan, pasti ada rasa-rasa Ya, kayak pasti gitu. ada resiko lah, Kan? ada resiko, resikonya ya. gitu kan. Itu makanya di AFG pun juga untuk standarisasi keanggotaan kita minimal 2 tahun kan. Oh gitu. Jadi sebenarnya kenapa 2 tahun? 2 tahun itu ya mungkin untuk menghindari yang seperti yang kita masih nervous, kita masih grogi, dan menurut kita 2 tahun itu waktu yang cocok kalau memang dia kayaknya beneran nih gue profesinya seorang VJ gitu. Karena kalau masih 6 bulan, 1 tahun itu di saat nanti dia ketemu ini kayaknya gue pindah nih jadi apa? Misalnya lighting designer atau gue cocoknya jadi apa drummer gitu kan. Nah, Ya sebenarnya ada pressure juga. Oh, Dalam iya, pekerjaan kita tuh ada Sampai pressure. sekarang tuh ada. Iya tetap ada, deg-degan tuh ada Oke, pressure-nya tuh kayak gimana? Apalagi biasanya nih ya kalau misalnya festival atau acara biasanya tuh kalau udah namanya brand moment itu lumayan ya deg-degan lah. Kita semua satu FOH tuh biasanya pasti paling grogi. Biasanya juga itu ada VJ-nya sendiri. Oke. Jadi kita pegang yang untuk band-band acara Iya, umumnya. iya. Brand moment tuh biasanya ada VJ tersendiri Iya. untuk datang mencet doang. Iya. Saking segitu krusialnya. Iya. Karena di situ kan semua mata tujuannya hanya ke situ semua kan, ke LED semua. Mata klien tujuannya ke kita gitu kan. Nah, kitanya yang deg-degan. klien ke kita. Iya, jadi kita harus bisa gitu kan. Sans nih gitu. Ya kan soalnya itu kan one time hanya sekali. cuma sekali kan. Iya. Jadi harus perfect Bener gitu. lagi, Kalau bener. misalnya ya tadi lu bilang blackout lagi brand moment kan siapa coba yang disalahin? Yang disalahin siapa? Jadi jarimu menentukan karirmu. Jarimu menentukan karir. Boleh sharing nggak tuh? Ada nggak momen-momen kayak gitu deh kan? Ada. Ada. Kayak Ada cerita itu kan? waktu kita di XX ya. Di XX tuh kita udah ngerender tuh. Udah ngerender. Cuma kita masukinnya salah. Kita masukinnya nggak ke replace di XX brand moment. Ternyata A-nya tuh masih 3. Seharusnya A-nya cuma 2. Apa di take out A-nya tuh? Oke. Yang dia Kalau Di XX ada tuh. Gokil. Wah, itu kayak ya diteriakin. Nah kalau Ya udah lah, kalau iya, gue iya, lagi iya. itu pas lagi DWP kan, Hah. DWP ada brand moment dan waktu lagi itu emang janjian sama orang audionya sama yang bikin kontennya juga sama ya yang bikin konten sama kliennya, mereka pengennya time code. Jadi time Oke. code tuh biar satu trigger tapi lighting ketarik, Oke. lighting jalan, Jadi lighting untuk play, sinkronisasi audio sama play teknis. sama visual play. Jadi semua in time tuh. Bersamaan. Iya. Ya. Jadi pada saat itu kan ketika pakai timecode yang ngeklik bukan kita nih. Oke. Itu dari orang sequencer. Dia yang nge-trigger nih. Iya, Dia yang bakal nge-trigger ke visual, nge-trigger ke lighting, nge-trigger si audio juga. Iya. Nah, pada saat itu audio bunyi, Oke. lighting jalan. Iya. Visualnya macet. Waduh. Ita, tidak Nah, ada apa-apa. Kita langsung ngangkat tangan semua nih. Nggak tahu. Iya, soalnya ya kalau ya itu apa ya? Kayak teknologi kan. Teknologi kadang bisa mempermudah, Iya. tapi kadang ya itu ketika terjadi error atau apa miss kayak gitu, gitu, udah kan ya udah Iya. gitu. Iya. Pasti ada lah Pasti ya ada momen-momen shit kayak happen gitu. Iya, Ya. ada. Kak Civi ada nggak ini momen-momen kayak gitu? Apa ya? Pas brand moment kayaknya. Atau apapun lah. Iya, apapun gitu. Ya enggak, lebih seringnya kalau dulu pada saat brand moment gitu kita nggak ada preview lagi. Jadi materi misalnya tayang jam 7 gitu ya, jam 7 malam tiba-tiba ada revisi baru dikasih jam 4. Ya udah kita nggak bisa Iya. ada preview ya. Jadi Iya. apapun yang terjadi di depan sana maksudnya kita nggak bertanggung jawab Iya, misalnya gitu iya, kan. iya, Lebih ke bener. situ sih karena Bener. kalau brand-brand gitu kan kadang ada yang revisinya terlalu banyak ya. Iya. Jadi update terus gitu kan. Update terus. Jadi apa Iya, yang iya, dijiarin iya. semalam belum tentu Belum tentu. besok yang ditayangin. Bener. Tapi gitu sih, jadi pressure-nya ya udah ini yakin nggak ya Iya, udah karena kita udah nggak bisa tes lagi kan karena acara udah mulai. Bener. Tapi yang pasti apapun yang terjadi ya sudah terjadilah gitu Iya. ya jatuhnya ya. Dan kita cuma bisa mengusahakan ya yang tayang atau yang dilihat sama orang itu ya udah pada momen itu aja gitu ya. Kita cuma bisa usahain yang terbaik ya nggak sih. Nah kalau untuk AFG-nya itu sendiri gitu, apa perbedaan sebelum ada AFG dan setelah ada AFG? Sekarang lebih seru sih rame. Oke. Itu lebih seru banget rame. Terus kita beberapa misalkan
lagi keluar kota tuh kita bisa ketemu bareng, oh ternyata ada yang pakai cara ini, ada yang pakai cara ini ya. Iya, Jadi lebih seru aja sih ini rame. Iya. Berarti dapurnya nih kita saling lihat nih, oh kalau gua kayak gini gitu. Karena sebenarnya kan mau dapur kita bagi pun balik lagi sih, rezeki itu udah ada yang ngatur gitu. Jadi kalau kita saling berbagi juga enak kok sebenarnya. Nice. Jadi sebenarnya awal-awal mau bikin lagi gitu ya, kita posting di Instagram kan, jadi posting gitu-gitu. Ternyata antusias teman-teman di luar kota itu semangat banget. Ayo kita siap support, Parah itu. Iya. Dari kota-kota ini kita mau support ini LED, ada yang mau support ini live streaming kok, ada yang support ini, terus kemudian emang sampai segininya gitu ya ternyata ya gitu. Jadi kayak ya kebetulan pas kemarin bulan puasa juga gue ke Malang sama ke Surabaya gitu kan. Jadi pas lagi di sana ketemu teman-teman, ya udah akhirnya ketemu tuh ngumpulin, tiba-tiba yang janjian cuman H-1 ya. Tiba-tiba 20 orang kayak gitu ya. Akhirnya di sana dia cerita, sharing gitu-gitu. Ada yang bilang mau ketemu di mana, di ini mau dipasangin LED nggak, ngapain dipasangin LED. Jadi ternyata kayak segitunya gitu semangatnya gitu kan teman-teman memang. Nah, dan serunya lagi ya sebenarnya ya di saat kemarin ke sana ternyata tuh walaupun satu kota itu mereka belum tentu saling kenal gitu. Nah, itu tadi silaturahmi lagi di sini. Silaturahmi. Jadi ternyata si ini tuh biasanya ngerjain wedding, sini ngerjain corporate, sini ngerjain klub. Memang dunianya memang berbeda kan. Tapi di saat kemarin dikumpulin ketemu pas lagi bukber gitu, udah saling kenalan. Oh, yang ngerjain ini. Jadi seru. Jadi temennya tuh ya udah makin luas juga kan. Iya. Pertemanannya juga makin luas. Ya insya Allah rezekinya juga makin luas. Amin. Jadi makanya di saat kita yang ada di kota berbeda aja pengennya silaturahmi supaya kita punya teman-teman di kota lain. Ternyata di kota-kota lain itu juga ternyata mereka belum kenal, ya udah kita satuin gitu. Jadi di saat kita mungkin nanti sudah ada koordinator wilayah gitu kan, jadi korwil daerah nanti sudah ada yang bisa ngumpulin mereka bikin program. Nanti dari kita siap support untuk apanya gitu, atau dari kita mau bikin program ke kota-kota lain itu nanti dari teman-teman juga bisa support apa-apanya. Jadi sebenarnya yang dipengenin itu kolaborasi sih. Jadi memang kita nggak pengen ada batasan-batasan, nggak pengen ada gap-gap. Iya. Jadi ibaratnya di sini saling bantu lah ya. Betul. Bisa saling bantu, tuker informasi, semuanya jadi jauh lebih mudah di sini. Ada cita-cita besarnya nggak sih kayak bikin event kah atau apa gitu? Kita bukan IO. Kita bukan. Mungkin ada IO yang mau Sponsorin. Tapi sebenarnya kalau ada yang mau kolaborasi, ayo. Iya. Oke. Ya mungkin Siapa tahu VJ Festival. Mungkin gitu kan. kalau misal cita-cita terbesar kita tuh ya kita pengen lebih dihargai lah di industri ini gitu. Jadi kayak dihargai itu ya dalam banyak hal ya, maksudnya nggak harus kayak cuman materi atau fee doang misalnya, cuman ya kayak VJ itu bukan atau multimedia operator tuh bukan kayak gimana ya Chief ya bilang kayak bukan orang kayak yang Kasarnya dikasih hard case lo juga bisa pasang laptop di situ gitu. Jadi maksudnya kita juga punya basic skill, kita punya skill gitu kan. Nggak yang cuman colok klik gitu, nggak kayak gitu juga sebenarnya. Benar. Kalau itu tak segampang itu gitu ya. Tujuannya gimana? Pokoknya nanti suatu saat nanti anak-anak sekolah ditanya cita-citanya apa, VJ gitu. biar nggak dokter, pilot, sama polisi terus. Menjadi profesi yang diakuin dan jadi seenggaknya orang udah tahu gitu. Memang sudah ada nih profesi ini, pekerjaan ini sudah ada gitu. Betul. Amin lah pokoknya, semoga sukses selalu gitu kan buat Afji, untuk teman-teman visual joki yang mungkin sekarang berkarya atau mungkin aspiring visual joki juga gitu kan. Ini mumpung lagi ada kakak-kakaknya, mungkin kasih tahu dong sedikit untuk beginner nih. Kira-kira ada tips-tips nggak gimana bisa menjadi seorang visual joki yang pro? Coba Rizky duluan. Kalau sekarang sih sebenarnya lebih gampang tuh. Udah banyak ya tutorial di YouTube gitu kan. Terus basically punya laptop atau komputer, install softwarenya. Jadi software yang umum dan yang paling banyak dipakai saat ini tuh namanya Resolume, nama softwarenya. Udah install si software itu. Sebenarnya gampangnya ya udah play musik nih, kayak musik apapun yang kalian suka gitu di rumah gitu kan.
ya udah kalian di Resolume itu cari visualnya. Kira-kira enaknya gimana gitu. Terus itu kan di Resolume itu banyak banget efek. Dan si efek itu juga bisa di custom by user gitu. Jadi misalnya kita pakai efek apa ya? Misalnya ya. Efek A lah misalnya nih. Cara pakai efek A itu misalnya kalau gua Tanto atau Civi mungkin beda-beda tuh cara pakai efek A-nya. Bisa di custom lagi. Jadi bikin senyamannya. Iya. Jadi satu efek bisa jadi berapa varian yang lain gitu sebenarnya. Jadi trial by error aja, cuman paling enaknya lagi sebenarnya tuh jadi VJ Club. Kalau buat belajar ya, kalau buat belajar. Soalnya kalau di klub itu bisa dibilang pressure-nya lumayan kecil lah. Dibanding kalau misalnya kita main buat festival atau buat konser gitu kan. Terus kalau misalnya di klub itu biasanya residen kan reguler tuh ya. Jadi tiap minggu kita main nih. Jadi semakin banyak waktu kita main kan experience kita juga bakal nambah gitu kan. Ya tingkatin eksplorasinya juga bisa nambah gitu. Feel-nya juga semakin tahu. Ternyata pas lagu ini gue lebih cocoknya pakai footage-nya yang ini ya gitu. Jadi semakin kita sering kan berarti semakin ya itu makanya pengetahuannya juga update. Makanya beberapa juga ada yang DM ya kalau di Instagram itu Kak belajar VJ di mana gitu-gitu. Ya kita juga nggak bisa jawab belajarnya di mana ya. Mungkin jawabnya cuma di YouTube Academy gitu kan. Betul. Jadi sebenarnya makanya balik lagi kayak apa yang harus dipersiapkan ya sebenarnya kalau kita harus punya gearsnya lah minimal kalau memang kita mau belajar sendiri ya udah kita harus punya gearsnya itu apa aja, kita tonton tutorialnya, kita siap yang dipersiapkan tuh sebenarnya nggak perlu yang langsung gimana maksudnya kalau basic aja dulu siapin footage yang mungkin bisa diambil di YouTube dulu gitu kan kita untuk belajar dulu kan. Tapi di saat udah yakin nih gue udah memahami software, gue udah memahami untuk musiknya, gue lebih pengen explore lagi nih, ya udah beli footage atau kalau memang bisa bikin footage gitu. Jadi sebenarnya ya awalnya memang dari situ. Ntar lama-lama berkembang lama. Tadi kayak kata si Mas Rizky kayak beli MIDI controller, gimana kita menyesuaikannya gitu. Kayak Bang ada rekomendasi nggak MIDI controller gitu. Jadi kita sebenarnya juga nggak bisa kasih tahu karena beda gitu. Preferensi masing-masing. Preferensi itu. Ya kayak yang gue pakai sama yang Civi pakai beda. Kita beda merek gitu. Preferensinya beda gitu. Cara mainnya beda gitu. Tergantung kenyamanan kita juga gitu ya. Dan kebutuhan. Kan ada yang tadi yang dibilang warna-warninya banyak tuh. Nah, itu. Kita kan ada yang padnya banyak, ada yang cuman padnya dikit gitu kan. Itu kan menyesuaikan kitanya. Tapi kalau buat yang tadi yang mau belajar, kalau dari AFG sendiri kita sebenarnya udah punya program plan. Buat kayak ada workshop atau seminar tuh di kota-kota nanti. Kita akan kayak apa ya? Kayak tour jadi, lah ya. Jadi dari basic sampai expert gitu kita ada workshopnya gitu. Karena kemarin ada juga pengalaman karena dia sebenarnya sudah berprofesi gitu, tapi ternyata nggak tahu masalah kodek gitu-gitu. Chief kok ini gue patah-patah ya gini-gini, pakai apa? Pakai Resolume. Oh itu kodeknya harus ini gitu. Karena ya sebenarnya semenjak pandemi kemarin banyak virtual event gitu ya. Ya kayaknya dari situ banyak VJ yang baru gitu. Jadi memang profesinya ternyata gue di sini nih. Yaudah bagus dong gitu. Jadi tinggal ngulik mendalami lagi aja mau diarahinnya kemana gitu. Iya. Softwarenya apanya gitu. Ibaratnya mau najeminnya kemana gitu kan. Nice. Mungkin ada lagi yang mau ditambahin? Cukup. Udah ngewakilin semua. Mewakili semuanya kayaknya. Oke kalau gitu pastinya terima kasih kakak-kakak sudah hadir di Opal untuk hari ini. Semoga sharing-sharingnya juga sangat membantu buat Opal Gengs yang lagi menonton. Dan berarti untuk teman-teman yang mau menjadi seorang visual jockey, untuk mereka yang mungkin pengen tahu lebih lanjut tentang industrinya bisa ngecek di mana tuh berarti? Follow Instagram. Nah itu bisa cek di mana tuh? AFG Indonesia. Yes. Instagramnya. Oke, langsung aja dicek di sana. So, ladies and gentlemen, boys and girls, Opal Gengs, itu dia Asosiasi Visual Jockey Indonesia.